Kamera ini. Ngapa nggak bilang kamu? Ah, ya ketawa dulu lah sebentar. Sudah terlalu capek latihan, apalagi daerah Copit ini. Kita menghadapi hari-hari yang nggak mudah. Nah, tapi ya jangan kehilangan kebahagiaan dan kegembiraan. Harus tetap bahagia dan gembira. Oke? Apalagi aktor dan pejuang-pejuang teater harus tetap bahagia, gembira, semangat. Karena tugas kita ini cukup berat. Bagaimana ikut merawat sisi afeksi masyarakat, bagaimana tetap berusaha sedapat mungkin dan dengan cara masing-masing menginspirasi dan mengilhami masyarakat, ya, supaya hidup ini tetap asyik dan patut dilakoni. Nah, cukup berat kan tugas kita sebagai pelaku seni ini. Tapi berbahagialah. Ya, oke teman-teman, ini sudah hadir semua ya. Mat Cenge, Mat Rujuk, Jum'an, Runtah, Cicilia. Oh, ada anggota baru. Siapa nama kamu? Bawon. Bawon, bagus nama kamu. Bawon, cocok. Nah, cocok dengan penampilan kamu. Bawon atau bewon? Kadang-kadang bawon, kadang-kadang bewon. Oh, kalau bowon pernah kamu? Bawon. Bewon khusus yang dekat dengan kamu. Ya. Kamu tahu bawon itu apa? Nggak tahu. Oh, tanya sama bapak kamu bawon itu apa? Bawon itu anak Semar. Ya sudah, selamat datang ya Bawon ya. Duduk di situ. Kok raimu pucet? Hah? Kurang darah? Ya. Banyak makan daging merah biar seger ya. Nggak ada, mahal. Ya beli daging putih kamu merahin. Jadi daging merah dia kamu banyakin sausnya ya. Tetap happy. Oke teman-teman semua, saya sebenarnya mau marah tadi itu. Iya, nggak jadi. Begitu saya ingat sudah banyak orang marah di medsos dan sudah cukup sulit hidup di era Copit ini, saya nggak jadi marah, ya saya ketawa-ketawa aja. Kenapa saya mau marah? Ini alasannya. Tadi mau marah saya cegah, jangan marah, harus gembira. Tahu nggak kenapa saya mau marah? 2 kali saya datang ke tempat ini, yang katanya latihan kosong. Nggak ada satupun, tidak ada satu bawon pun hadir di latihan ini. Ya, tidak ada. Waktu saya tanya sama Cicil, koordinator grup, apa nama grup ini? Pencinta panggung. Nah, Cecil bilang memang latihan ditunda. Kenapa ditunda? Aktor-aktornya belum hafal dialog, belum hafal naskah. Jadi untuk efisiensi dan untuk menghadapi situasi epidemi ini, maka aktor kumpul hanya kalau sudah hafal dialog. Nah, begitu alasan Cecil. Ya, itu rasionalisasi namanya. Pembenaran.
Ya memang kita nggak bisa kumpul, nggak bisa rame-rame, tapi kan bisa daring. Latihan bisa jalan. Nggak ada kuota. Ya nebeng. Tethering dengan teman yang punya. Temannya juga nggak ada. Ya sudah, jangan banyak impian kalau begitu. Ya, kamu latihan nggak mau, keluar modal dikit juga. Ada yang 5 ribuan kuota itu, ada kan? Ya, ada nggak yang 5 ribuan? Cicil itu sering beli kuota yang 5 ribuan. Malah sekarang ada yang 3 ribu katanya kuota. Ya, sama dengan kamu beli kerupuk kalau makan bakso. Nah, belilah yang 3 ribuan gitu. Pasti ada jalan kalau kamu mau usaha, ya. Nggak usah nunggu-nunggu bantuan negara untuk seniman dan lain sebagainya, nggak usah. Bantuan datang nggak, kamu makin stres. Oke, jadi alasannya itu, nunggu aktor-aktor hafal dialog, baru kumpul. Dan dialog yang dihafalkan ini, naskahnya ini tergolong naskah yang cukup pendek. Ya. Naskah Penagih Hutang, karya Anton Chekhov. Enggak banyak. Tapi sudah 3 minggu, 1 lembar aja tadi sebelum kita mulai ini saya tes, belum hafal. Apa yang terjadi dengan kalian ini? Kalau kalian memang benar-benar menghafal di rumah. Ya, kamu Jum'an, kamu kan gak hafal tadi. Cuma berapa baris kamu belum hafal. Kamu sudah ngapal betulan? Hah? Sudah? Ya nggak tahu saya kalau kamu jadi sampai terlalu bantat begitu kemampuan pikiran kamu untuk kemampuan otak kamu. Jangan-jangan otak kamu sudah bantat. Kamu tahu bantat? Bantat itu kue yang nggak mekar itu loh. Roti dipanggang tapi nggak mekar. Nah, dia mengkeret begini. Mungkin jarang kamu pakai, ya. Nah, kalau akal kamu jarang kamu pakai, saya saranin kamu donorin aja, mahal itu karena masih seger. Dapat duit kamu. Daripada nganggur, tergeletak aja dia di dalam sana. Iya, jangan banyak alasan lah. Oke. Nah, ini yang juga mau saya bahas dengan kalian. Aktor itu kerja terbesarnya, pada sebagian besar aktor, ya, kerja besarnya itu menghafal dialog. Nah, itu kerja paling penting aktor. Iya, itu yang saya lihat. Paling tidak di lingkungan kita ini. Ya cuma di lingkungan kita, di tempat lain nggak gitu. Ya. Jadi kerja besarnya itu cuma menghafal dialog. Itulah kerja terpenting, kerja terberat aktor. Nah, kalau lagi menghafal dialog itu nggak bisa diganggu lagi. Kerjaan yang lain nggak diberesin. Seolah-olah itulah puncak pencapaianmu sebagai aktor adalah menghafal dialog. Nah, kalau sudah menghafal dialog, seakan-akan udah khatam itu kerja keaktorannya. Yang lain-lain itu tinggal yang sepele-sepele. Nah, ini saya mau kasih tahu dengan kalian, padahal kemampuan pikiran manusia dalam hal menghafal itu, kata Benjamin S. Bloom, Benjamin S. Bloom, ada Bloomnya, jangan berhenti di S. Ya, kalau Benjamin S, nah itu beda lagi, itu aktor memang, aktor legendaris Indonesia. Ini Benjamin S. Bloom, tokoh pendidikan, filsuf, psikolog.
namanya taksonomi Bloom. Nah ini kan ada banyak guru kan, Jum'an ngajar, Mat Rujuk ngajar, Sisil kamu ngajar juga enggak? Ngajar di Korem? Ngajar apa kamu di Korem? Ngajar drama di Korem. Oh, oke, keren. Ya. Nah kata Benjamin S. Bloom, ya, kemampuan pikiran manusia dalam hal menghafal atau remembering itu adalah kemampuan tingkat dasar. Paham kamu? Itu kemampuan yang paling rendah. Jadi kamu nggak usah bangga-bangga amat kalau sudah hafal dialog. Dan kamu pikir itu capaian tertinggi dan kerja keaktoran yang paling besar gitu. Enggak, itu kemampuan pikiran yang paling dasar. Remembering, menghafal. Nah saya lihat cara kalian menghafal dialog, ya begitu. Sambil mejem-mejem matanya, lihat naskah, mejem-mejem lagi, nginget-nginget gitu. Kadang-kadang mirip kayak monyet ketulup. Ya. Nah saya lihat lebih banyak ngantuknya daripada ngapalnya. Kalau udah ambil merem-merem ngapal dialog, senderan di sofa, 10 menit sadar. Udah itu mangap 3 jam. Itu yang kamu bilang saya menghafal dialog ini sampai 3 jam belum hafal-hafal. Ya 3 jam gak hafal karena 10 menit ngelihat teks, sisanya kamu mangap. Ya gimana mau maju, nggak ada progres. Udah itu kalau sudah hafal dialog, kamu merasa hampir 70% kerja keaktoranmu sudah kamu selesaikan. Belum. Itu tingkat dasar. Jangan GR. Nah, cara kamu menghafal itu coba diperiksa. Bukan dengan cara kamu lihat dialog, kamu hafalin. Ya. Kamu membaca dialog itu bukan menghafal kata per kata atau bunyinya saja. Cara menghafal itu adalah dengan memahami maksudnya dan maknanya setiap kalimat. Nanti dia nempel sendiri. Ya. Jangan kayak masih kelas 1 SD. Itu caranya. Untuk mengingat, menghafal itu dengan memahami maksudnya, maknanya. Supaya kamu tahu maksud dan makna dari teks itu, atau dalam teorinya Bloom itu yang disebut understanding. Remembering itu paling dasar. Naik lagi ke atasnya ada yang namanya understanding. Understood kamu Juman, bahasa Inggris ini. Hah? Under di bawah, stand berdiri di bawah. Itu bahasa Inggris kamu. Understanding itu memahami, bukan berdiri di bawah. Memahami, supaya kamu tahu makna dan maksud kalimat, kamu harus memahaminya. Pakai apa memahaminya? Ya kamu pakai analisa. Kamu menganalisa. Alat untuk menganalisa teks ini apa? Ya semiotika. Ngobrollah dengan sutradaranya, dengan gurumu. Kan sudah belajar semua bagaimana membedah teks, menganalisis teks. Jadi coba lihat, paling dasar remembering, di atasnya understanding, di atasnya analytic. Nah aktor itu bukan dari bawah merayap ke atas kerjanya, bukan menghafal dulu, sudah hafal baru kamu cari tahu maksudnya. Kalau kamu sudah hafal di kepalamu, walaupun dikasih tahu maksudnya, cara kamu mengucapkan teks di atas panggung itu nggak akan berubah, bergantung cara kamu menghafal. Ada kan yang menghafal di rumahnya misalnya teks di naskah kamu tuh, penagih hutang tuh apa? Selamat siang Nyonya, perkenalkan. Nah cara kamu menghafal di rumah misalnya dengan bunyi Selamat siang Nyonya, perkenalkan.
Karena cara kamu menghafal seperti itu, lalu dikasih tahu bahwa maksud atau subtek kalimat itu adalah mencoba bersikap ramah dan sopan. Kamu nggak, di sini kamu ngerti, tapi ketika kamu mengucapkan tetap begitu karena sesuai dengan kamu latihan itu, karena itu udah jadi hafalan, bukan cuman kalimatnya yang jadi hafalan, tekanannya, iramanya, temponya kan jadi hafalan juga. Nah, kerja membaca naskah aktor itu bukan merayap dari remembering ke atas, nggak akan bisa. Karena apapun yang sudah kamu hafal, kamu ulang-ulang, terus-menerus, ya akan seperti itu hasilnya. Ternyata setelah dicek-cek, ini keliru maksudnya, ini keliru subteknya. Itulah kenapa kamu ngerti maksudnya. Kalau ditanya ini subteknya apa, maksudnya apa, kamu bisa jawab dengan canggih. Tapi begitu kamu ucapkan, ya kamu tetap sesuai dengan hafalan kamu. Nah, makanya dari analyting dulu, ya, dari menganalisis naskah. Analisis ini kemudian akan melahirkan pemahaman. Sesudah kamu memahami, baru kamu mulai pelan-pelan teks itu akan melekat. Bukan kayak kamu menghafalkan dulu, kita disuruh ngapal butir-butir Pancasila atau apa, bukan seperti itu. Ya, jadi lihat, itu remembering itu kemampuan yang paling dasar. Saya sering melihat kekeliruan cara aktor menghafal naskah itu, begitu dapat peran, dikasih naskah, langsung merem-merem di rumahnya ngapalin naskah. Itu lebih banyak tidurnya. Karena langsung diproses menghafal kata demi katanya itu, bukan menganalisisnya. Sesudah itu proses berikutnya adalah mengevaluasi. Nah, di latihan itulah sutradara nyuruh kamu coba ucapkan kalimat-kalimatmu atau dialogmu. Sutradara melihat, mengevaluasi di mana kelirunya, di mana enggak tepatnya, temponya, iramanya, subteknya, emosinya. Nah, itu bersama-sama sutradara atau instruktur latihan, kalian mengevaluasi. Oh, ini kurang tepat. Oh, temponya nggak pas. Oh, iramanya nggak pas. Oh, subteknya yang nggak pas. Sesudah itu baru di tahap berikutnya creating, mencipta. Itu yang kamu sudah memainkannya dengan lawan mainmu. Satu adegan dulu. Nggak usah buru-buru, mainkan dulu satu adegan. Kamu mencipta, mengembangkan karaktermu, actingmu. Nah, lihat, jadi kalau berdasarkan taksonomi Bloom ini, kerja aktor ini sebenarnya cocok untuk menerapkan itu gitu. Ada remembering, ada understanding, ada analyzing, ada evaluating, ada creating. Nah, ini seperti segitiga gitu. Yang paling bawah ini yang remembering ini. Nah, kalian dari tahun ke tahun berhenti di sini, di lantai dasar ini. Habis pentas. Karena udah berkali-kali pentas, ya merasa sudah tercerahkan betul. Udah masih di lantai dasar itu levelnya. Kenapa itu terjadi? Karena pola mempelajari teksnya itu ya gitu tradisi yang biasa ada di sekolah-sekolah kita sejak zaman Firaun Bujang dulu, sejak SD sampai sekarang Firaun udah jadi hoak, itu masih begitu cara menghafalnya. Nah, mestinya dari menganalisis dulu, dari menganalisis terus memahami, terus dia mulai menjadi hafalan, lalu dievaluasi, dan lalu mencipta. Nah, ini masih kerja yang paling awal. Ya, artinya kerja keaktoran itu sejak awalnya saja itu sudah bisa melatih atau mengelola kemampuan pikiranmu sampai ke tingkat yang paling puncak, creating. Nah, jadi menurut saya kalau teater itu, ya, drama ini dijadikan salah satu
muatan lokal atau pelajaran di sekolah-sekolah itu sangat penting, akan sangat menunjang. Kalau kerja atau prosesnya itu memang benar gitu. Ya ini dalam rangka membangun kemampuanmu ya, mengoptimalkan kemampuan pikiranmu. Ya tentu saja taksonomi Bloom ini bukan satu-satunya kebenaran, tapi paling tidak ini salah satu pendekatan, salah satu cara kita dalam memahami kemampuan kita dalam berpikir. Karena dia juga pakai riset. Bukan ngelamun Bloom ini misalnya, bukan ngarang-ngarang kayak kamu Jum'an, ngarang-ngarang metode sendiri. Riset enggak, penelitian enggak, ada uji coba, verifikasi enggak. Tahu-tahu kamu yang dulu itu kamu ngelahirin metode apa itu? Nah, metode ikhlas. Pakai riset Bloom ini. Dia meriset pendidikan di Amerika. Ternyata soal-soal ujian pelajar di sana, mulai dari SD sampai ke mahasiswa, semua soal, coba kamu cek, kamu kan kuliah juga, ya, Bawon kuliah juga kan? Soal-soalnya itu cuma menuntut hafalan, iya kan? Kalau sejarah, ya paling yang kamu hafal tahun-tahun. Begitu kan? Perang Pangeran Diponegoro, habis maghrib, betul. Ya 1825 kan. Nah, kamu menghafal itu sampai ke level perguruan tinggi, model soal yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa sebagian besar itu menuntut hafalan. Kata Bloom, tapi ini di Amerika ya. Di Amerika, studi dia di Amerika. Cuman mengakses kemampuan remembering, tapi sekali lagi ini di Amerika, bukan di Indonesia loh. Di Indonesia lebih parah. Ya. Nah, dari sanalah dia menyusun taksonomi Bloom, taksonomi ini gitu. Ternyata kemampuan berpikir manusia itu bertingkat-tingkat, dan kita selama ini main di level lantai dasar. Ya sesekali ada analisis, sesekali ada understanding, evaluasi. Ya tapi itu sedikit sekali kadarnya. Nggak ngefek kalau kata kalian itu. Ya. Kamu nggak mungkin ada memahami atau kamu nggak mungkin bisa understanding kalau kamu nggak menganalisa. Jadi tolong tobatlah. Ya, kalau cara kerja kamu dengan teks itu, membaca teks itu bukan begitu dapat peran, kamu lihat dialognya, kamu hafalin kayak kamu ngapalin pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dulu waktu sekolah dasar SMP atau SMA kan, sering jadi petugas upacara enggak? Kan disuruh menghafal terus baca pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, kita menghafalkan itu tanpa pernah diajak mendiskusikan dan membicarakan apa maknanya. Ya kan? Apa saja kita hafal, tapi kita tidak pernah diajak menggali, membicarakan maknanya. Sehingga semua itu hanya menjadi informasi, menjadi sampah dalam benak kita. Ya. Dan itu nggak meningkatkan kemampuan kita berpikir. Coba kalau kita diajak memahami maksudnya, diajak memahami maknanya, dia nggak jadi sampah. Dia menjadi khasanah, menjadi kekayaan. Bukan sekedar menjadi informasi. Kalau sekedar informasi setiap hari, banyak sampah masuk ke kepala kita dari medsos itu misalnya. Hoak dan lain sebagainya. Itu masuk setiap hari, entah ada berapa banyak. Dan semua itu menimbun sampah. Nah, jadi kita juga harus menyeleksi hal-hal penting apa yang memang perlu kita terima dan apa yang nggak perlu. Karena bagaimanapun nggak kita pikirin aja dia akan tersimpan di bawah sadar kita, apalagi kita pikirin. Ya, jadi selektif lah. Karena semakin banyak sampah menimbun, ya kemampuanmu dalam mengingat, dalam remembering ya semakin berkurang. Sementara tidak pernah diajak latihan menganalisa,
memahami, mengevaluasi. Nggak pernah itu dilakukan. Atau kalaupun pernah ya sesekali, intensitasnya sangat kecil. Sehingga bisa dianggap setiap hari kita sedang mereduksi kemampuan pikiran kita. Kita setiap hari sedang menumpulkan kemampuan kita berpikir. Ingat, usia kamu terus bertambah, Jumat. Ya, Macengi. Kamu nggak selamanya ada dalam stage ideal. Kesadaran kamu nanti pelan-pelan mulai melemah, menurun. Sekarang ini aja berapa umur kamu? 30. Udah setiap hari saya lihat menurun kesadaran kamu. Apalagi nanti umur-umur 50. Mulai nggak bisa kamu bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri. Setiap hari, cuman itu laten. Disebut laten karena nggak terlihat, nggak kentara. Kita merasa baik-baik saja. Nah, jadi balik lagi ke situ. Tolong diubah cara kamu membaca teks, mempelajari teks itu. Bukan merayap dari bawah. Karena remembering ini kemampuan paling dasar. Nggak usah kamu latih, kamu sejak SD sudah dilatih untuk remembering itu loh. Sekarang ini yang harus kamu kembangkan sebagai aktor adalah kemampuan menganalisa, memahami, mengevaluasi. Jadi jangan di lantai dasar terus. Naiklah merayap pelan-pelan. Di lantai dasar terus makan cacing kamu. Oke ya? Paham? Oke, jadi mulai diubah cara membaca teksnya. Jangan sampai kamu dimakan cacing, ngeri. Ya. Dan jangan pula kamu yang makan cacing. Nah, gitu aja. Selamat berlatih dan selamat